Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya ada dua negara yang letaknya sebelahan, budayanya mirip, sejarahnya juga nggak jauh beda, tapi nasib ekonominya bisa beda banget? Nah, hari ini kita bakal coba bongkar teka-teki menarik itu. Pertanyaan ini yang jadi inti pembahasan kita, dan kita bakal lihat langsung studi kasusnya di Amerika Tengah. Ada 3 negara di sana, Costa Rica, Guatemala, sama Honduras. Apa sih yang bikin satu negara ini bisa makmur, sementara dua tetangganya justru tertinggal jauh? Coba deh, lihat tabel ini. Perbedaannya itu bukan cuma beda tipis, ini udah kayak langit dan bumi. Pendapatan per kapita Costa Rica itu hampir 5 kali lipat dari Honduras. Angka kemiskinannya cuma 2,7%, bandingin sama Honduras yang lebih dari 30%. Ini bukan cuma soal angka loh, ini soal jurang kualitas hidup yang nyata. Kok bisa sampai sejauh ini bedanya? Oke, untuk cari jawabannya, kita mulai dari Costa Rica dulu. Negara ini sering banget disebut sebagai anomali, atau ya sesuatu yang beda sendiri di Amerika Tengah. Yuk kita bedah, kenapa jalan yang mereka ambil itu bisa begitu berbeda dari tetangga-tetangganya. Banyak yang mikir, oh, jawabannya pasti karena uang kan? Mungkin bantuan luar negeri atau investasi asing. Tapi ternyata itu cuma setengah dari cerita. Yang jauh lebih penting itu bukan seberapa banyak uang yang masuk, tapi kondisi negaranya saat uang itu datang. Apakah negaranya stabil? Apakah rakyatnya terdidik? Nah, fondasi inilah yang jadi kunci. Sekarang, kita lihat salah satu sumber uang terbesar yang masuk ke negara berkembang, investasi asing. Seperti yang bakal kita lihat nanti, uang ini bisa jadi mesin pertumbuhan yang luar biasa. Tapi di sisi lain, bisa juga malah memperburuk masalah yang udah ada. Istilah teknisnya itu penanaman modal asing atau disingkat PMA. Gampangnya gini deh, ini tuh kondisi ketika perusahaan multinasional, katakanlah dari Amerika atau Eropa, datang terus bangun pabrik atau beli perusahaan di negara lain. Dan ini adalah kekuatan finansial yang gede banget. Dan lihat deh seberapa besarnya kekuatan ini. Aliran dana dari investasi swasta atau PMA itu benar-benar bikin bantuan resmi dari pemerintah kelihatan kecil banget. Jadi bisa dibilang, yang paling membentuk ekonomi negara berkembang sekarang ini bukanlah bantuan pemerintah, tapi justru keputusan bisnis dari perusahaan-perusahaan swasta. Nah, disinilah dilemanya. Di satu sisi, PMA bisa bawa modal, teknologi, dan lapangan kerja baru. Tapi di sisi lain, dia bisa juga mematikan bisnis lokal dan keuntungannya seringkali dibawa kabur lagi ke luar negeri. Jadi pertanyaannya bukan lagi, PMA ini baik atau buruk, tapi gimana caranya sebuah negara bisa manfaatin PMA tanpa malah dieksploitasi? Dan disinilah kita lihat perbedaan kuncinya. Di Costa Rica, investasi asing datang dan bertemu dengan tenaga kerja yang berpendidikan dan pemerintahan yang stabil. Sementara di Guatemala dan Honduras, yang ditemui adalah kekacauan. Jadi, modal asing itu bukan menciptakan kondisi yang baik, dia cuma memperkuat kondisi yang sudah ada sebelumnya. Nah, ngomongin soal ketidakstabilan, ini adalah faktor pembeda yang paling tragis dan paling kuat. Seringkali, yang membedakan negara gagal dan negara maju itu cuma satu hal, adanya perang dan konflik kekerasan. 200.000. Selama Perang Saudara di Guatemala, sebanyak itulah nyawa yang melayang. Angka ini bukan sekedar statistik loh. Itu artinya satu generasi yang hilang. Trauma nasional yang lukanya mungkin masih terasa sampai sekarang. Ada ungkapan yang bilang kalau konflik itu adalah pembangunan yang berjalan mundur. Dan ini pas banget. Kekerasan itu nggak cuma menghentikan kemajuan, tapi secara aktif menghancurkan semua yang sudah susah payah dibangun, seolah-olah memutar balik waktu puluhan tahun ke belakang. Ini tuh kayak efek domino yang mengerikan. Konflik menghancurkan kekayaan yang akhirnya bikin kelaparan. Sekolah-sekolah pada tutup yang melahirkan generasi tanpa pendidikan. Layanan kesehatan runtuh bikin penyakit gampang menyebar. Ini adalah sebuah spiral ke bawah yang kalau sudah terjadi susah banget buat dihentikan. Oke, jadi kalau investasi asing dan bantuan luar negeri itu bukan jawaban utamanya, lalu apa dong? Jawabannya ternyata ada pada pilihan-pilihan mendasar yang dibuat oleh masing-masing negara ini, jauh sebelum uang-uang itu mulai masuk. Lini masa ini nunjukin banget adanya persimpangan jalan dalam sejarah mereka. Di tahun 1949, Costa Rica bikin keputusan yang radikal banget. Mereka menghapus tentara mereka dan semua dananya dialihkan buat pendidikan dan kesehatan. Di saat yang sama, tetangga-tetangganya justru jatuh ke dalam kudeta dan perang saudara yang berlangsung puluhan tahun. Keputusan di tahun 49 itulah yang jadi alasan kenapa puluhan tahun kemudian perusahaan sekelas Intel mau berinvestasi besar di Costa Rica. Jadi, inilah formula rahasia Costa Rica. Mereka nggak nungguin uang datang dulu baru bangun negara. Justru sebaliknya, mereka bangun negara mereka dulu, biar uang mau datang. Mereka investasi ke rakyatnya, mereka jamin stabilitas politik, dan hasilnya,
investasi yang berkualitas tinggi datang dengan sendirinya. Nah, ini pelajaran paling pentingnya. Uang itu mengikuti institusi yang baik, bukan sebaliknya. Modal asing itu bukan penyebab kemakmuran. Dia itu cuma penguat. Di Kosta Rika, modal asing memperkuat kemajuan yang sudah ada. Di tempat lain, modal asing justru memperkuat kehancuran. Semua ini akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Kalau memang fondasi institusi yang kuat adalah kuncinya, lalu gimana cara terbaik dunia luar bisa membantu membangun fondasi itu? Ini menunjukkan kalau solusinya jauh lebih dalam daripada sekedar kirim uang. Ini soal menumbuhkan stabilitas, pendidikan, dan pemerintahan yang baik dari dalam negeri itu sendiri.